Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Fatahila MPD. Dengan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal mata kuliah Pancasila, dan saya sendiri Salisat Safia dengan NPM 2021 4640412. Jadi untuk yang pertama itu adalah latar belakang Pancasila menjadi pedoman peraturan bangsa Indonesia. Selain itu ialah sistem hipotesis yang dirangkai untuk menaruh tuntutan serta pedoman pada masyarakat negara Indonesia dalam berpandangan dan berkepribadian. Maksudnya, manusia dituntut untuk mampu meningkatkan dimensi moralitas pada dirinya sehingga memiliki kompetensi untuk menunjukkan sikap pengabdian dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Putranto 2007, etika Pancasila berperan menjadi prinsip, panduan, dan kriteria perilaku manusia Indonesia pada segala aspek kehidupan termasuk pada administrasi negara Indonesia. Dengan begitu, manusia dapat meningkatkan budi pekerti yang baik. Pancasila melalui beragam kepribadian yang positif, misalnya disiplin, jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Namun, pada kenyataannya masih banyak warga negara yang bertentangan dengan sistem etika dan hukum dalam Pancasila. Seperti yang banyak diberitakan pada media massa maupun online terkait dengan kasus korupsi, suap, terorisme, pelanggaran HAM, kesenjangan sosial, dan kasus-kasus lainnya yang bertentangan dengan etika dan hukum dalam Pancasila. Berdasarkan observasi dan pengamatan yang penulis melakukan pengkajian terkait masalah dengan judul pengkajian kasus korupsi pada sektor pendidikan yang bertentangan dengan etika dan hukum dalam Pancasila. Untuk fokus masalah penelitian ini adalah menganalisis masalah sistem etika dan hukum dalam Pancasila yang terjadi pada dunia pendidikan dan dengan fokus masalah terletak pada kasus korupsi pada sektor pendidikan. Untuk rumusan masalah itu, berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas tadi itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana permasalahan kasus korupsi pada sektor pendidikan yang mana hal ini bertentangan dengan sistem etika dan hukum dalam Pancasila. Untuk bab 2 itu ada sumber informasi. Untuk yang pertama itu ada media massa. Dari gambar di atas itu dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus dalam sektor pendidikan pun menjadi hal yang wajib diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan tegas karena hal ini bertentangan dengan Pancasila dalam sistem etika dan hukum. Layaknya dua sisi mata uang, kata IP dengan pengelolaan dana yang besar, dunia pendidikan menjadi salah satu sektor rawan terjadinya korupsi. Kasus terbaru di sektor pendidikan yang sedang disisik lembaga anti rasual yakni terkait suap penerimaan calon mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi. Untuk yang B itu ada literatur buku. Yang pertama itu berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Rosa Suheni dan kawan-kawan dengan judul penelitian Pancasila sebagai sistem hukum. Di dalam sistem hukum, Pancasila menjadi dasar pijak kehidupan sehingga hukum apapun yang diterapkan maka wajib ditunduk dan mengamalkan Pancasila. Oleh karena itu, meskipun hukum Indonesia dalam sistemnya bersifat pluralisme, tetap saja Pancasila menjadi dasar pijak berkelakuan sistem-sistem hukum tersebut. Atas dasar hal tersebut di atas, apabila terdapat sistem hukum yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, maka tidak diperkenankan untuk diterapkan. Hal ini sebenarnya telah dikukuhkan dalam kedudukan Pancasila sebagai cita hukum dan sumber di segala sumber hukum yang merupakan tingkat tertinggi dalam teori jenjang norma hukum. Untuk yang kedua itu berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Fania Putri atau Dini Dewi yang jurnal penelitian implementasi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila memegang kewajiban krusial pada pelaksanaan semacam sistem etika yang benar pada wilayah ini. Dapat dilihat bagaimana dan kapan saja ketika berupaya kita hendaklah untuk melaksanakan budi pekerti. Etika seperti etika berbicara, berpakaian, dan sopan santun. Untuk yang ketiga itu ada media online. Dari gambar di atas itu dapat kita lihat
dari media online yang Twitter dari KPKRI menuliskan bahwa hingga 2023 korupsi di sektor pendidikan masih terjadi dan mengindikasikan adanya masalah integrasi di dunia pendidikan di Indonesia. Institusi pendidikan adalah salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam membentuk calon penerus bangsa yang berintegritas. Namun, korupsi di sektor pendidikan masih terjadi dan mengindikasikan adanya masalah integritas di dunia pendidikan Indonesia. Modul korupsi di sektor pendidikan ada berbagai macam jenisnya. Di antaranya adalah yang pertama itu penyelewengan anggaran, yang kedua itu suap penerimaan siswa atau mahasiswa baru. Untuk bab 3 itu ada metode pengumpulan informasi. Untuk yang pertama itu ada teknik metode pengumpulan. Yang teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui yang pertama itu observasi atau pengamatan. Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan melalui media online maupun media massa terkait isu dan kasus korupsi pada sektor pendidikan yang bertentangan dengan etika dan hukum. Untuk yang B itu ada langkah-langkah pengumpulan informasi. Bentuk berikut adalah tahapan teknik dan metode pengumpulan informasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Untuk yang pertama itu menentukan masalah yang ingin dikaji. Untuk langkah pertama itu dilakukan dalam pengumpulan informasi adalah menentukan terlebih dahulu topik atau pokok. Untuk yang kedua itu menjadwalkan secara rinci sebagai rencana pengambilan informasi. Yang ketiga itu menetapkan metode pengumpulan data. Untuk yang keempat itu memilih metode pengumpulan data. Biasanya didasarkan oleh beberapa hal. Untuk memilih metode itu ada jenis informasi yang ingin dikumpulkan, permasalahan yang berusaha dipecahkan, jangka waktu pengumpulan data. Untuk yang kelima itu ada pengumpulan data. Setelah semua persiapan dan metode sudah ditetapkan, pengumpulan data sudah bisa dimulai. Untuk yang keenam itu ada analisis data. Baik, mungkin itu saja proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.